Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nandang STMM selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dari Program Studi Manajemen. Di sini kami ingin memaparkan materi terkait pelanggaran etika bisnis, dan di sini kelompok 12 mengambil studi kasus korupsi oplos Pertamax pada perusahaan Pertamina. Sebelum ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Regita Herdiana, yang kedua ada saya Siratna Dewi Syami sebagai moderator, dan yang ketiga ada Yuda. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Etika bisnis didefinisikan sebagai kebiasaan yang baik dan pentingnya kebutuhan etika perusahaan tidak dapat diabaikan. Prinsip-prinsip etika bisnis termasuk pengusaha dari proses perencanaan untuk diawasi. Banyak pelanggaran etika bisnis perlu untuk diperbaiki. Salah satu pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi yaitu korupsi. Korupsi adalah bentuk pelanggaran etika yang sangat merugikan karena mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan melalui kepentingan pribadi dengan mengorbankan integritas, keadilan, dan semua orang. Ada kronologi singkat. Salah satu contoh nyata pelanggaran etika adalah kasus korupsi Pertamina terjadi sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Kasus ini diduga terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan distribusi bahan bakar serta manipulasi harga dengan memberikan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, terdapat campuran bahan bakar yang menyebabkan kualitas bahan bakar menjadi rendah. Kasus tersebut terungkap sekitar pada bulan Februari tahun 2025. Membahas modus terkait kasus tersebut, di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan Pertalit dan juga Pertamax. Pertalit merupakan bahan bakar gasolin yang memiliki ciri fisik berwarna hijau terang dan jernih. Pertalit mempunyai angka okta atau reference octane number yaitu RON lebih tinggi yaitu RON 90 daripada bahan bakar premium berjenis RON 88. Sedangkan Pertamax adalah BBM produksi Pertamina yang mempunyai angka okta minimal 92. Angka okta yang tinggi tersebut diklaim membuat pembakaran menjadi lebih sempurna dan tidak meninggalkan residu, sehingga sangat direkomendasi untuk kendaraan bermotor sehari-hari. Modus korupsi. Modus korupsi adalah dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri, bahkan menolak produksi minyak mentah dalam negeri oleh kontraktor dengan alasan tidak sesuai spesifikasi kilang minyak, serta mengimpor minyak dengan memupakatan jahat antara penyelenggara negara dengan daftar mitra usaha terseleksi DMUT alias broker. Lalu terjadi pemberian kompensasi, kemudian mengimpor minyak RON 90 atau lebih rendah yang dioplas di depo menjadi produk RON 92. Lebih tepatnya, Pertamina mencampur nafta broktan rendah dengan nafta broktan lebih tinggi atau disebut High Octane Mogas Company HOMC punya oktan 495 sampai 496 sebanyak 40%, nafta dicampur 60% HOMC, sehingga angka oktan BBM ini meningkat dari 90 menjadi 92. Jadi hal ini dengan adanya pengoplasan bahan jenis bakar Pertamax dan Pertalit. Pelanggaran etika ketika kasus pencampuran atau pengoplasan BBM RON 92 dengan RON yang lebih rendah, harga minyak bumi sempat mengalami lonjakan. Pada tahun 2022, selisih harga Pertamax dan Pertalit mencapai 4.500 per liter, sedangkan untuk pada tahun 2023 selisih mencapai 3.400 per liter. Pihak yang dirugikan negara. Dengan kasus ini, negara mengalami kerugian hingga 193,7 triliun. Angka tersebut hanya untuk kerugian pada tahun 2023. Apabila angka tersebut dikali 5 sesuai rentan waktu terjadi perkara, maka kerugian bisa mencapai sekitar 968,5 triliun atau hampir 1 kuadriliun. Meskipun begitu, belum ada konfirmasi
dari Kejagung soal total kerugian negara akibat Pertamax oplosan konsumen. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak langsung terhadap masyarakat yang merasa ditipu karena telah memberi harga yang tinggi untuk BBM yang kualitas rendah. Huda menduga kerugian yang dialami masyarakat mencapai 47 miliar per hari atau 17,4 triliun selama 1 tahun praktik pengoplosan. Selain itu, pengoplosan ini juga berdampak menghilangkan produk domestik bruto sebesar 13,4 triliun. PT Pertamina dan pelaku usaha resmi. PT Pertamina sebagai BUMN dan pelaku usaha resmi mengalami kerugian reputasi dan kepercayaan konsumen akibat produk yang beredar tidak sesuai standar. Selain itu, Pertamina dapat terkena sanksi perdata pidana dan administrasi atau kegagalan menjadi kualitas dan distribusi BBM. Selanjutnya yaitu oknum yang terlibat dalam kasus. Terdapat 5 entitas utama yang terlibat dalam kasus pengoplosan Pertamax. Yang pertama ada PT Kilang Pertamina Internasional, yang kedua ada PT Pertamina International Shipping, yang ketiga ada PT Navigator Katulistiwa, yang keempat ada PT Janggala Marathon, yang kelima ada PT Orbit Terminal Merak. Kejaksaan Agung telah menerapkan 9 tersangka dalam kasus ini, termasuk 3 direktur utama subholding PT Pertamina dan 2 bos PT Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka baru. Selanjutnya yaitu hukuman yang diberikan terhadap kasus tersebut. Yang pertama ada saksi administratif dan operasional. Untuk saksi administratif dan operasional, SPBU yang terbukti melakukan pengoplosan Pertamax harus diberikan sanksi serius. Bentuk sanksinya bisa berupa pemberhentian pemasokan bahan bakar dan pemberhentian operasional pompa bensin dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, perusahaan juga diberikan surat peringatan sebagai bentuk teguran resmi dan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Yang kedua, ada sanksi korupsi. Dalam kasus pengoplosan Pertamax berskala besar yang melibatkan pejabat dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat Pertamina Patra Niaga sebagai tersangka dan memastikan mereka menghadapi tuntutan besar sesuai yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tipikor. Yang ketiga ada sanksi pidana. Oknum yang terlibat dalam pengoplosan Pertamax dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, khususnya Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Migas. Dalam pasal tersebut, pengoplosan BBM dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat dikenai hukuman hingga 6 tahun penjara dan denda hingga 60 triliun. Dalam praktiknya, pelaku pengoplosan terbukti bersalah dapat dijatuhi hukuman penjara. Contohnya dalam kasus di Pengadilan Negeri Depok, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan karena terbukti memasukkan BBM. Kesimpulan, kasus korupsi Pertamina dari tahun 2018 hingga tahun 2023 merupakan bentuk pelanggaran etika bisnis yang merugikan negara dan masyarakat secara signifikan. Praktik manipulasi distribusi dan kualitas bahan bakar, termasuk pengoplosan Pertamax dengan BBM berkualitas lebih rendah, dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang dan kolusi antara pejabat dan mitra usaha. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga mencapai 1 kuadriliun dan masyarakat dirugikan karena mengonsumsi BBM mutu rendah. Selain merugikan ekonomi nasional, kasus ini juga memicu tuntutan hukum berdasarkan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman pidana dan denda besar bagi para pelaku, termasuk pejabat Pertamina dan pengelola SPBU yang terlibat. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada data yang kurang tepat ataupun pemaparan materi yang kurang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.